Pertama, kalau misalnya banyak orang-orang yang bilang organisasi itu akan menghambat kuliah, menurut saya, Menurutnya kakak saja? menurut Iya. saya, kalau menurutku Himagrotek itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Agrotekers, selamat datang di podcast Himagrotek. Oke, jadi di podcast perdana kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu anggota Himpunan Mahasiswa Agroteknologi dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Agroteknologi periode 2021-2022. Dan sekarang pun beliau masih menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Organisasi. Ya, jadi ini dia Muhammad Zulfikar Ramlan SP. Beri tepuk tangan. halo 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 Kak. halo Ninda. Ya, jadi bagaimana kabarnya sekarang Kak? Alhamdulillah baik, subur, Alhamdulillah. Iya, makmur raya. Masya Allah. Jadi Bagaimana kabarmu sekarang? Alhamdulillah baik. Enak juga. zamanku toh? Lebih enak ini Kak. Lebih enak ini. Oke. Ya, jadi kelihatannya Kak Fikar sangat baik ya karena dilihat makin buncit teman-teman. Oke, jadi Tapi ini tidak diambil kamera kan? Tidak. ini bakalan diambil Kak full. Ya, nanti bisa diedit teman-teman. Nah. Di sini terus nanti ya. Saya tidak mau diundang himpunan kalau podcast. Aman itu kan. Nanti Oke. itu urusan bagian tim pengeditan. Siap-siap. Oke, jadi Kak Fikar, mohon maaf Kak. Jadi Kak Fikar ini sudah selesai ya atau sudah mendapatkan gelar sarjana. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kesibukannya Kak Fikar sekarang ketika sudah menjadi sarjana? Sibuk nggak ngapa-ngapain. Tidak. Pertama tentu sibuk ya. Meskipun sudah selesai, tapi tetap terus belajar karena insya Allah kalau kita tidak tahu kan rezeki mudah-mudahan, dan ada rencana sebenarnya untuk tetap lanjut studi nantinya. Jadi terus belajar meskipun sudah selesai, terus belajar. Nah, sembari terus belajar sehari-hari supaya tidak minta uang lagi sama orang tua. Nah, jadi saya lagi merintis sekarang, teman-teman semua singgah nanti di kedai minuman saya, kedai kopi di Jalan Esparman, Permotret, namanya kedai fotokopi. Oke. Datang semuanya nanti nak. Ya, jadi silakan dicatat ya teman-teman, jangan lupa datang di kedai fotokopi ya. Ya, bisa jadi tempat print laporan. Oke, jadi Kak Fikar ini salah satu mahasiswa lulusan predikat cum laude. Jadi tepuk tangan dulu teman-teman. Menyebar. Oke, jadi Kak Fikar ini kan mendapatkan predikat cum laude dan itu tidak gampang. Apalagi di waktu itu juga Kak Fikar masih menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Agroteknologi. Jadi saya rasa Kak Fikar ini merupakan salah satu aktivis. Bisa dibilang salah satu aktivis. Jadi menurutnya Kak Fikar, apa itu organisasi Kak? Jadi mungkin teman-teman di luar sana Kak, ternyata masih banyak yang menganggap bahwa organisasi itu tidak penting dan organisasi itu cuma menghambat perkuliahan. Dan padahal terbukti ini salah satu contohnya adalah salah satu organisatoris tapi bisa meraih predikat cum laude loh teman-teman. Jadi menurutnya Kak Fikar, organisasi itu seperti apa Kak? Pertama, kalau misalnya banyak orang-orang yang bilang organisasi itu akan menghambat kuliah, Iya, Kak. organisasi itu akan memperlama kuliah. Sebenarnya bukan organisasinya yang bikin orang terlambat kuliah, tapi dirinya sendiri, rasa malasnya sendiri. Rasa malasnya yang bikin orang tidak orang berlindung di kata organisasi sampai dia tidak memikirkan kuliahnya, mungkin seperti itu. Nah, kalau menurutku organisasi justru karena saya berorganisasi, saya punya ruang untuk belajar, maka mungkin itu yang membantu saya sampai saya bisa saya bisa meningkatkan diriku, terus sebagai wadah untuk belajar, tempat belajar, sehingga saya bisa tetap berorganisasi dan tetap
memikirkan kuliah sampai saya bisa lulus dalam waktu yang mungkin singkat ya, kata Iya, orang-orang singkat. begitu. Mungkin begitu. Ya, jadi untuk Iya, teman-teman, ya jadi untuk teman-teman jangan pernah menganggap bahwa organisasi itu hanya sebagai penghambat kuliah. Jadi organisasi itu sebenarnya merupakan salah satu wadah untuk teman-teman untuk belajar. Jadi mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari beliau, dari Kak Hmm. Fikar. Lagi Ya, ya. jadi kalau boleh tahu Kak Fikar itu berorganisasi dari kapan, Kak? Kalau untuk organisasi, saya pertama sekali eh, mau bergabung di organisasi dulu waktu saya masih sekolah. Tidak ada sedikit sekali niat untuk mau berorganisasi. Tapi entah kenapa ilham datang dari mana, Tuhan kasih cahaya. Waktu saya masuk maba, mahasiswa baru tahun 2019, entah kenapa saya betul-betul lihat orang yang berorganisasi itu sangat keren. Jadi saya itu fans dengan senior-senior dulu waktu itu. Saya idolakan senior-senior. Nah, waktu saya maba saya berpikir kalau saya menjadi mahasiswa, saya mau seperti si kakak ini, senior ini. Saya mau jadi senior ini. Bagaimana senior ini bisa seperti itu? Nah, saya lihat dia bekerja atau belajar di organisasi. Makanya saya tertarik dan nimbrung di organisasi. Dan kebetulan Himagrotek ini adalah organisasi pertama yang saya masuki selama saya hidup. Wow, jadi keren ya. Jadi bisa dibilang Tangan untuk Himagrotek. ya, kita tepuk tangan dulu Dan untuk Himagrotek Himagrotek. yang paling banyak memberikan kesan di sejarah hidup saya mungkin ya seperti itu. Wah, jadi sangat keren ya teman-teman. Oke, jadi bisa dibilang Kak Fikar ini awal mula berorganisasi itu nanti waktu masuk kuliah. Masuk kuliah. Dan itu Maba. organisasi pertama yang dimasuki itu Himagrotek. Himagrotek. Oke, jadi ngomong-ngomong Himagrotek, menurutnya Kakak apa itu Himagrotek, Kak? Jadi mungkin di luar sana masih bingung, apa so itu Himagrotek? Nah, Himagrotek. Ini Himagrotek sesuai dengan radar jalannya atau menurut saya? Menurutnya Kakak saja. Menurut Iya. saya. Kalau menurutku Himagrotek itu selain dia ada himpunan mahasiswa, lembaga profesi, kalau menurutku Himagrotek itu adalah rumah pertama adalah rumah untuk saya. Jadi waktu saya maba, saya berpikir seperti ini. Saya adalah orang jauh. Saya adalah perantau. Saya bukan orang Sulawesi Tengah, saya bukan orang Palu. Jadi saya berpikir saya harus punya rumah untuk yang akan saya tempati pulang ketika saya di sini di Palu. Nah, jadi saya berpikir rumahku itu tidak boleh satu. Betul, Nah, saya sebagai orang Pinrang, orang Pinrang, jadi saya bergabung di organisasi Pinrang. Itu adalah rumahku di Tanah Rantau. Dan saya adalah mahasiswa agroteknologi. Maka saya bergabung di himpunan mahasiswa agroteknologi, itu adalah rumahku. Nah, menurut saya Himagrotek adalah mungkin warna yang berikan gimana ya bahasanya. Himagrotek menurutku itu bisa jadi dibilang kendaraan yang membawa saya sampai saya bisa seperti ini, sampai saya dulu berpikir bahwa sekolah itu nggak penting. Karena saya berhimagrotek, mindset itu berubah menjadi sekolah itu sangat penting, belajar itu sangat penting, membaca itu sangat penting. Nah, Himagrotek yang mengubah mindset itu. Karena saya bergaul di Himagrotek, saya tidur di Himagrotek, saya makan di Himagrotek. Nah, mungkin itu keseharianku di Himagrotek yang bisa karena keseharianku seperti itu di Himagrotek, maka mindsetku yang kemarin yang menganggap sekolah itu tidak penting berubah menjadi sekolah itu sangat penting. Mungkin seperti itu. Tepuk tangan lagi untuk Himagrotek. Ternyata Himagrotek sekeren itu teman-teman. Oke, jadi kan Kak Fikar sudah mendeskripsikan apa itu Himagrotek. Nah, jadi kan tadi seperti yang saya sebutkan di awal, kalau Kak Fikar ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himagrotek dan Alhamdulillah. sekarang menjabat sebagai DPO. Ya, Dewan. jadi mungkin bisa disebutkan atau dijelaskan ke kami sejarah Himagrotek itu bagaimana, Kak? Nah. Awal mulanya Himagrotek itu bagaimana? Awal mulanya Himagrotek. Iya.
tentu kalau sejarah kita bicara tentang sejarah Himagrotek, sebenarnya bukan saya orang yang pas untuk bicara tentang sejarah Himagrotek. Ya. Tapi karena kebetulan saya demisioner pengurus Ya, Himagrotek, ya. tentu saya ada tahu sedikit lah. Karena saya mungkin diskusi dengan senior-senior atau nongkrong dengan senior-senior yang saya dengar tentang Himagrotek. Jadi kalau Himagrotek asasnya terbentuk Himagrotek ya tentu dia mengikuti kurikulum. Nah, jadi dulu di apa namanya di Fakultas Pertanian itu ada 4 himpunan, Oh, ada 4 himpunan. Eh, karena dulu ada 4 prodi untuk agroteknologi. agroteknologi. Jadi agroteknologi ini baru terbentuk di tahun 2009. Oh, Nah, tahun 2009. Dulu namanya Himapta untuk Himpunan Mahasiswa Perlindungan Tanaman. Ada HIMTI, Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah. Ada Himahorti, Himpunan Mahasiswa Hortikultura dengan Himagro, Himpunan Mahasiswa Agronomi. Oh. Karena kurikulum menyatukan 4 program studi ini, ilmu tanah, perlindungan tanaman, agronomi dengan eh, SDL. hortikultura Hortikultura. menjadi satu, agroteknologi. Nah, maka himpunan juga melebur menjadi satu, menjadi himpunan mahasiswa agroteknologi. Itu asas terbentuknya. Oh, Asas ya. terbentuknya. Waktu itu katanya senior-senior, mereka berunding lama untuk mau tidak dia satukan himpunannya atau dia tetap berdiri dengan himpunan yang sebelum-sebelumnya. Seperti di Unhas. Kan Unhas itu dia tidak melebur menjadi satu, tetap berdiri himpunannya. Ya, ya. Himagrotek itu cuman dari semester maba sampai semester 4. Semester 4 ke atas dia berpisah Bisa. ke himpunan masing-masing karena himpunannya tidak melebur menjadi satu. Oh, Begitu asas terbentuknya Ya, sejarah ya. Himagrotek. Himagrotek sudah berapa sudah berapa kali berganti ketua dan prosesnya juga apa namanya berubah-berubah dari pertama ketua ketua umum, ketua tunggal, Ya. tanpa wakil sampai di tahun 2016 kalau nggak salah ada wakilnya. Wakil. 2015 kalau bukan 2016 ada wakilnya. Di 2021 tidak ada lagi ada wakilnya wakil sampai sekarang. sampai sekarang. Nah, bisa jadi nanti berubah lagi. Itu tergantung kawan-kawan semua lah yang berhimagrotek. Oh. Mungkin seperti itu sejarah singkat yang saya tahu tentang Himagrotek. Jadi Himagrotek itu berdiri dari keempat BKU. BKU SDL, BKU namanya. agronomi, hortikultura dan perlindungan tanaman. Tapi kalau Himagrotek sekarang jadi bukan cuma 4 BKU saja ya. karena ada tahun 2015 ada BKU baru lagi PHPT. namanya ya. Oke. Jadi dari tadi kita ngomong-ngomong Himagrotek nih, sekeren itu ternyata Himagrotek teman-teman. Jadi mungkin bisa di spoiler ini Kak. Apa semua prestasi-prestasinya Himagrotek sekarang? Banyak dong. Oke. Itu banyak. Jadi Himagrotek sekeren itu. Keren sekali. Jadi mungkin bisa disebutkan Kak. Kalau mau Prestasi. disebutkan satu itu saya tidak ingat karena pertama saya baru 3,5 tahun di Himagrotek. Oh iya. 3,5 tahun di Himagrotek. Mungkin yang dapat saya sebutkan itu yang saya dapat ketika saya dapat. Jadi saya kebetulan juga sebelum saya jadi ketua saya jadi pengurus juga, pengurus biasa. Saya di pengurus apa kemarin Hualmas pengurus Hualmas. Terus tahun 2022 saya teman-teman memberikan saya kepercayaan untuk jadi ketua umum. Kalau saya waktu masih jadi pengurus, alhamdulillah Himagrotek sudah pernah ikut kompetisi PHP 2D, program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Itu dilaksanakan di Desa Bangga. Nah, di Desa Bangga itu atas nama Himagrotek. Jadi PHP 2D itu kan apa? Apa namanya? PHP 2D? Bukan. Pengabdian, semacam pengabdian. Kompetisi Ormawa. Jadi bukan individual modalnya. Jadi itu betul-betul atas nama Himagrotek, tim Himagrotek. Terus waktu saya menjadi ketua, kita membentuk beberapa tim dan alhamdulillah ada beberapa tim yang dibina Himagrotek bisa dapat
lolos Lolos. PKM, Oh Pekan ya, Kreativitas Mahasiswa, kita bentuk desa binaan, binaan, ya, sampai sekarang desa binaannya masih berjalan ya, ya. seperti itu. Nah mungkin itu sampai apa prestasi yang bisa saya sebutkan, yang saya ingat adalah sekarang. Oke, Nanti jadi kalau tentang prestasi-prestasi datang saja ke sekret, banyak piala, banyak piagam, ya seperti itu. betul. Ya, jadi kalau teman-teman penasaran apa prestasinya Himagrotek, silakan datang ke sekretnya Himagrotek. Banyak piala-piala di sana. Oke, jadi itu prestasinya. Jadi karena Kak Fikar ini sudah demisioner kepengurusan, jadi mungkin harapannya Kak Fikar untuk Himagrotek ini apa, Kak? Harapanku untuk Himagrotek, Iya, Kak. sebenarnya harapanku untuk Himagrotek itu tidak pernah berubah. Eh, terus sama harapanku untuk Himagrotek terus sama, semenjak saya baru berhimagrotek sampai sekarang. Harapanku untuk Himagrotek, tentu saya selalu berharap bahwa Himagrotek ini dia bisa menjadi lembaga atau organisasi yang betul-betul dapat bermanfaat, berdampak untuk masyarakat, khususnya masyarakat petani. Iya. Makanya waktu di kepengurusanku, betul-betul kita genjot, kita inisiasi untuk adakan desa binaan, supaya Himagrotek bukan hanya saja ditahu di kalangan mahasiswa saja, bukan hanya ditahu di kalangan kampus saja, tapi dia ditahu, dia dirasakan kehadirannya, kebermanfaatannya di masyarakat, khususnya masyarakat petani. Nah itu harapanku untuk Himagrotek ke depannya. Semoga lebih besar lagi jangkauannya, lebih berdampak Amin. lagi untuk masyarakat petani. Kan Iya. seperti itu. Ya, jadi karena kan Himagrotek itu merupakan lembaga yang bergerak di keprofesian. Jadi memang sudah seharusnya kita harus berdampak terhadap masyarakat, khususnya para petani. Lebih lebih apa namanya? Lebih apa? Lebih mendalami perannya sebagai betul. lembaga keprofesian. Mungkin seperti itu Himagrotek ke depannya. Mudah-mudahan dan Himagrotek ke depannya bisa mencapai namanya yang paling tinggi. Oke, Seperti itu. amin. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Jadi kalau menurutnya Kak Fikar, pandangannya Kak Fikar terhadap pengurus di periode ini bagaimana tentang kepengurusannya kali ini, Kak? Keren sekali. Nah, ini satu juga yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman kepengurusan. Tapi mudah-mudahan ini teman-teman kepengurusan tidak apa namanya? Tidak besar kepala, tidak Iya. mudah-mudahan ini menjadi apa namanya? Menjadi pemacu untuk kawan-kawan Betul. pengurus saat ini untuk terus berkarya, terus bekerja, terus belajar untuk Himagrotek ke depannya. Nah, kalau menurut saya melihat Himagrotek dari tahun ke tahun itu memang alhamdulillah terus membaik, terus apa namanya? Terus meningkat secara progresivitas kerja, seperti itu. Cuman khusus untuk periode ini, kepengurusan tahun ini, Himagrotek saya lihat dia pengurusnya lebih kompak, Betul. lebih apa namanya, kreatif, lebih inovatif, Iya. gitu. Himagrotek kepengurusan Himagrotek tahun ini keren lah menurutku. Oke, tepuk tangan dulu untuk kepengurusan Himagrotek tahun ini. Banyak sekali inovasi-inovasi baru yang hadir di tahun ini. Seperti podcast ini. Podcast ini sudah direncanakan dari 2 tahun kemarin. Di kepengurusannya sebelum saya kan Kak Rohman. Waktu itu mau adakan podcast tapi tidak pernah jadi karena pengurusnya mungkin waktu itu masih belum apa ya, belum semangat ini. Di kepengurusanku saya sendiri ketuanya, padahal saya sudah marah-marah dengan pengurus, tapi semangatnya belum sampai dengan pengurus saat ini. Hari ini podcastnya sudah jalan dan alhamdulillah Himagrotek terus berkembang. Keren sih. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa Himagrotek itu makin ke tahun makin meningkat, makin banyak prestasinya, makin keren tentunya. Oke, jadi hal paling berkesan Kak Fikar di Himagrotek itu apa, Kak? Pasti ada hal yang paling berkesan. Hal yang paling berkesan di Himagrotek. Apa ya hal yang paling berkesan di Himagrotek? Kalau saya mungkin yang saya rasakan paling berkesan di Himagrotek itu rapatnya. Yang sampai suasana rapat. Betul. Tegang. Sampai saya apa namanya? Sampai saya
waktu saya demisioner 1-2 bulan setelah saya selesai menjabat sebagai ketua, saya bangun pagi itu ada yang lain di diri saya. Karena biasanya kalau kita berhimagerotek itu hari ini rapat, Rapat, ya betul. pagi rapat, Paling rapat. sore rapat, malam rapat, besok rapat lagi, besoknya rapat lagi, tidak habis-habisnya rapat. Rapat. Terus rapatnya biasa dischedulkan jam 3. Jam 3 itu panitianya masih baru mau mandi. Betul. Kita sudah sampai di lokasi, baru cuma 1-2 orang saja. Bagaimana caranya kemudian rapat? Nah, tapi yang paling berkesan di rapat itu, kalau saya pribadi sendiri, di rapat evaluasi pengurus. Wah, di situ tuh orang berteriak-teriak semuanya. Kalau di kepengurusanku, saya kurang tahu kalau kepengurusan tahun ini. Kalau pengurus-pengurus kemarin cerita di kepengurusanku kalau mau rapat itu, nah semuanya saling saling bahasa anunya, kalau baku ejek lah. Oh Nah, iya. saling takut-takut. Nanti kamu diserang lagi sama Mau ketua. diserang. Kamu tidak progresif bulan ini, Iya, kayak iya. gitu. Jadi tegang sekali kalau report evaluasi. Mungkin seperti itu. Kalau yang paling berkesan di Himagerotek itu adalah rapatnya. Rapat, ya. Dari suasana rapat, dari molor-molornya, dari jadwal rapat yang betul-betul padat, Iya, betul, tidak betul. berhenti-berhenti. Saya ingat itu berapa bulan itu di kepengurusannya Kak Rohman. Jadi semuanya bersamaan. LKMM, PHP 2D, persiapan Trikoma dengan persiapan Loktimawil. Ya, 4 kegiatan bersamaan. Terus saya waktu itu masih ada mata kuliah. Jadi pagi kita kuliah, pulang kuliah kita rapat PHP 2D. Setelah rapat PHP 2D kita rapat pengurus. Setelah rapat pengurus kita kerja laporan. Setelah bisa jadi sementara rapat PHP 2D sembari kerja laporan juga. Subuhnya, jadi rapat itu biasa kita berhenti rapat itu jam 2. Kita mulai rapat dari pagi jam 10. Jam 2 malam. Jam 2 malam baru berhenti rapat. Tapi itu bukan satu rapat, itu rapat terus rapat. Rapat LKMM, rapat Loktimawil. Nah, begitu kalau di Himagerotek. Rapat. Nah, satu saranku untuk Himagerotek, kurang-kurangin sedikit rapatnya. Iya, jadi pesan untuk lebih ke ketua umumnya barangkali ini kayaknya Kak. Banyak rapat. Rapatnya, jadwalnya dikurangi dulu. Capek juga loh. Ya, betul. Ya, jadi bisa dibilang Kak Fikar ini aktif akademik dan aktif juga organisasi. Dan itu bisa balance. Dan itu tidak bisa semua orang bisa capai. Jadi mungkin kami minta sedikit tips dan triknya Kak. Tips dan trik bagaimana caranya kita balance-kan antara organisasi dan mata kuliah. Jangan malas. Sebenarnya semua orang bisa. Saya ingat sekali ada satu kata-kata yang tidak pernah hilang di dalam kepalaku. Ini sebelum saya tidur dan setelah saya bangun pagi. Kalau bangun pagi, nah, pasti kata-kata itu yang waktu saya masih mahasiswa. Iya. Pasti kata-kata itu yang terngiang-ngiang di dalam kepalaku. Semua orang bisa menjadi apapun asal tidak malas. Seperti itu. Sebenarnya itu saja kuncinya. Kuncinya tidak malas. Bangun dari tempat tidur itu adalah musuh yang paling besar. Betul. Nah, pertama yang harus kita lakukan yaitu yang bangun dari tempat tidur. Setelah bangun dari tempat tidur bisa dibilang Kak Fikar ini salah satu mahasiswa yang berprestasi, yang bisa membalanskan antara organisasi dan akademik, dan itu tidak mudah Kak untuk semua orang lakukan. Jadi mungkin kasih kami sedikit Kak tips dan trik agar bisa membalanskan keduanya Kak. Kalau dibilang berprestasi, sebenarnya saya tidak berprestasi. Cuman ya itu saja, aktif lah di dunia kampus. Organisasi, akademik, alhamdulillah. Tapi akademik tidak juga sih sebenarnya. Kalau untuk membalancekan tips and trick untuk membalancekan antara organisasi dengan akademik, memang sebenarnya itu harus. Bukan tidak perlu sebenarnya tips and trick. Asal tidak malas saja. Itu modelnya. Jadi ada satu kata-kata yang saya ingat,
semua orang bisa menjadi apapun asal tidak malas. Kuncinya itu saja, tidak malas. Tidak malas, betul betul. Bangun dari tempat tidur, eh, bangun dari tempat tidur, bukan melamun tapi mandi terus ke kampus. Kalau misalnya tidak ada mata kuliah ya kita berorganisasi. Kalau Ya, misalnya waktu masuk mata kuliah kita masuk mata Masuk. kuliah. Kalau ada tugas ya dikerjakan, bukan ditumpuk. Iya. Kan seperti itu. Ya. Nah, mungkin itu tips and trick. Jadi kuncinya, satu kunci untuk bisa apa namanya? Untuk bisa aktif berorganisasi dan lancar kuliahnya yaitu tidak malas. Jadi jangan terjebak, kawan-kawan, banyak yang terjebak dengan self love, mencintai Diri diri. sendiri. Nah, ini banyak yang menyalahartikan Ya. self love ini, cinta diri ini. Banyak yang nanti dia baru kerja satu Kerja. laporan, padahal kan ini agroteknologi nih laporannya ngeri Ngeri. kan, baru kerja satu laporan dia sudah bilang saya tidak usah dulu organisasi, tidak usah dulu ikut rapat, saya capek, Ya, betul, tubuhku betul. perlu istirahat. Itu bullshit, itu kata malas yang dibungkus dengan self love. Ini Ya, seperti ya. itu. Iya. Jadi tapi sebenarnya Kak, banyak orang yang tidak berorganisasi karena masih kurang paham untuk manage waktunya. Bagaimana cara manage waktu di organisasi sama akademik. Jadi mungkin dikasih tips Kak, bagaimana cara kita biar bisa tahu memanage waktunya kita Kak, antara organisasi dan akademik. Kalau antara organisasi sebenarnya seperti itu tadi, eh yang paling utama dari perkuliahan itu adalah masuk mata kuliah, itu saja. Mata kuliah. Organisasi nomor 2, organisasi nomor 2, yang utama itu adalah mata kuliah. Apapun itu tetap masuk mata kuliah, masuk mata kuliah. Karena apa gunanya kita berorganisasi kalau tidak masuk mata kuliah? Betul. Tapi sebenarnya apa tapi sebenarnya masuk mata kuliah, kalau kita cuma menghayal juga di kelas itu tidak ada gunanya juga. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kamu malas masuk mata kuliah, intinya adalah apa yang dipelajari di situ, apa yang dipelajari di mata kuliah itu tetap kita pelajari meskipun kita tidak masuk. Kalau misalnya ada urusan organisasi. Jadi kalau untuk memanage waktu antara organisasi dengan kuliah, pertama itu mana yang lebih penting dulu. Mana yang lebih penting. Kalau misalnya memang organisasi menurut kamu lebih penting, ya tidak apa-apa, asal tidak meninggalkan ilmu dari pelajaran dari mata kuliah ini. Atau menurutmu kuliah itu lebih penting, masuk mata kuliah, tapi memang sih sebenarnya masuk mata kuliah itu lebih penting, ya organisasi tunda dulu, seperti itu. Betul. Tapi itu tadi setelah masuk mata kuliah kita ke organisasi lagi, seperti itu. Iya. Jadi karena kita sudah banyak berbincang-bincang tentang Himagrotek, jadi harapan Kak Fikar untuk Himagrotek kedepannya itu apa Kak? Harapanku untuk Himagrotek, Ya. sebenarnya tadi sudah sih harapan untuk Himagrotek. Ya. Harapanku untuk Himagrotek itu tidak berubah-ubah, itu tadi. Himagrotek terus berdampak, Oh, Himagrotek terus dirasakan keberadaannya, Himagrotek mencapai namanya yang paling tinggi lah, ya. dirasakan keberadaannya di masyarakat, khususnya masyarakat petani, seperti itu. Oke, jadi itu harapannya Kak Fikar, semoga bisa terwujud di kepengurusan tahun ini dan selanjutnya. Oke, jadi untuk mengakhiri podcast kita kali ini mungkin Kak Fikar punya sedikit closing statement nih untuk di akhir podcast ini Kak. Closing statement. Iya, untuk Himagrotek Kak. Nah ini nih, waktu saya menjabat jadi ketua himpunan, nah saya bosan ini closing statement. Setiap rapat pasti disuruh closing statement, diminta untuk closing statement. Jadi sebenarnya lebih ke pesan sih untuk teman-teman semua, bisa saya bilang adik-adik ya, Iya, Kak. adik-adik yang masih ada mata kuliah, yang masih fokus dengan kuliahnya sekarang, apalagi yang maba-maba tahun angkatan 2022. Ya. Lebih ke pesan sih seperti lebih semangat belajar, tidak malas tadi, aktif berorganisasi, aktif kuliah. Jadi kawan-kawan, tidak ada gunanya kita aktif di organisasi tapi kalau kita di dalam kelas itu cuma diam-diam. Ya, betul. Jadi kuncinya adalah saya mau ada
ruang atau ada budaya di Himagrotek, kebiasaan di Himagrotek itu membaca, Ya. diskusi yang lebih apa namanya, yang lebih bermanfaat lah diskusinya, bukan diskusi yang mengambang seperti yang biasanya orang-orang lakukan, berdiskusi tentang Tuhan, diskusi tentang politik atau apapun. Saya lebih mengarahkan kawan-kawan atau adik-adik diskusinya lebih ke program kerja atau lebih yang ke yang bermanfaat lah untuk kawan-kawan semua. Mungkin itu saja Ya. closing statementku. Oke, tepuk tangan dulu untuk Oke, jadi itulah akhir dari acara podcast kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak sudah mau menyempatkan waktunya di podcast Himagrote kali ini. Saya Ninda selaku host. Saya Fikat selaku narasumber. Kami berdua mohon maaf jika ada salah kata. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.